Oke, kalau Anda lagi siap-siap buat Idul Adha, Anda pasti tahu banget ya, ini tuh bukan sekedar momen perayaan biasa. Ini literally sebuah operasi logistik skala besar. Ulasan kita kali ini bakal jadi pengarahan taktis buat Anda. Kita bakal bongkar dan cari tahu, kendaraan multifungsi mana sih yang paling pas buat menaklukkan kerasnya medan logistik Idul Adha? Mari kita mulai. Pernah kepikiran gak sih ya, apa rahasia sebenarnya di balik kelancaran hari raya? Coba bayangin aja tuntutan logistik kelas berat yang harus dihadapi. Mulai dari distribusi puluhan atau bahkan ratusan box daging kurban, mobilitas panitia yang sibuknya minta ampun, belum lagi jadwal silaturahmi keluarga yang super padat. Ini tuh bukan tugas nyetir biasa, ini sebuah misi. Dan yang namanya misi sukses pasti butuh mesin andalan yang siap digeber kapan aja. Biar terarah, ini cetak biru yang bakal kita bahas. Pertama, kita lihat dulu apa aja tantangan logistiknya. Kedua, Toyota Avanza si penakluk tanjakan tangguh. Ketiga, Suzuki R3 sang juara efisiensi. Keempat, Mitsubishi Expander buat maksimalisasi ruang kargo. Dan terakhir, kesimpulan untuk milih mesin paling ideal buat Anda. Kita masuk ke pembahasan pertama, tantangan logistik Idul Adha. Buat nyuksesin misi kurban ini, mobil 7 penumpang yang kita pilih, itu hukumnya mutlak harus punya 3 hal ini. Pertama, kabinnya wajib lapang buat nampung barang dan orang sekaligus. Kedua, mesinnya mesti bandel dan tahan banting. Dan ketiga, pastinya harus irit bensin. Kalau boros, wah, dilia operasional bisa jebol. Dan kalau mesinnya rewel, distribusi daging bisa beneran berhenti di tengah jalan. Nggak mau kan itu kejadian? Nah, kita beralih ke bagian 2, Toyota Avanza, sang penakluk tanjakan tangguh. Yang bikin mobil sejuta umat ini tangguh banget di segala medan itu adalah sistem penggerak roda belakangnya, atau RWD. Bayangin gini, pas mobil penuh sesak sama panitia, dan tumpukan daging kurban, gravitasi kan otomatis narik beban ke arah belakang mobil. Nah, RWD ini pintar banget manfaatin hal itu dengan memusatkan tenaga tarikan langsung di roda belakang. Hasilnya, traksinya maksimal banget, jadi mobil nggak bakal ngos-ngosan atau merosot mundur pas harus ngelibas jalanan yang nanjak. Tapi jago nanjak itu bukan satu-satunya nilai jualnya. Keunggulan lain yang bikin Avanza ini sangat bisa diandalkan adalah perawatannya yang gampang banget. Ditambah lagi suku cadangnya tumpah ruah di pasaran dengan harga yang super terjangkau. Otomatis, ongkos ke bengkel bakal jauh lebih ringan, dan mobil Anda nggak bakal ngabisin banyak waktu cuma buat diservis. Kalau kita intip harga pasarannya sekarang, buat seri Grand New Avanza tahun 2015 sampai 2018, estimasinya main di kisaran 120 sampai 150 juta rupiah. Tapi kalau Anda lebih suka versi yang agak mudaan, kayak model facelift 2019 sampai 2021, harganya ada di 155 sampai 185 juta rupiah. Angka yang sangat masuk akal kan buat sebuah solusi logistik tangguh tapi tetap aman di kantong? Lanjut ke bagian 3, Suzuki R3, sang juara efisiensi. Kalau Avanza tadi fokus di ketangguhan mekanis yang kasar, nah R3 ini lebih ke instrumen canggih yang fokus di efisiensi. Rahasia utamanya ada di mesin K-Series yang reputasinya udah nggak perlu diraguin lagi soal irit bensin. Ini ngebantu banget buat mangkas pengeluaran operasional Anda. Terus asyiknya lagi, suspensi mobil ini tuh empuk banget. Jadi, panitia yang keliling seharian bagi-bagi daging dijamin tetap nyaman dan nggak gampang pegal. Selain mesin yang pinter, interiornya juga didesain sangat fleksibel. Kursi baris kedua dan ketiganya itu bisa dilipat sampai benar-benar rata dengan lantai. Mekanisme brilian kayak gini ngasih Anda ruang kargo belakang yang jauh lebih aman dan gampang banget buat diatur saat bawa tumpukan barang logistik. Buat harganya ini menarik banget nih. Untuk generasi pertama facelift tahun 2015 sampai 2017, harganya ada di rentang 115 sampai 140 juta rupiah. Kenapa ini penting? Karena kalau budget organisasi Anda mentok ketat di bawah 150 juta, ini jelas opsi yang paling menguntungkan. Terus kalau Anda ngincer model All New R3 tahun 2018 sampai 2021, siapin aja dana sekitar 145 sampai 185 juta rupiah. Masuk ke bagian 4, Mitsubishi Expander, jagoannya maksimalisasi ruang kargo. Ini dia aset pamungkas buat Anda yang butuh kapasitas ruang penyimpan maksimal. Keunggulan utamanya itu ada di cara kursinya melipat. Baris kedua dan ketiga bisa ditekuk 100% rata sama lantai bagasi. Benar-benar nggak ada tonjolan sama sekali. Lantai yang masif dan datar ini bikin Anda bisa numpuk box daging kurban dalam jumlah yang luar biasa banyak. Tertata rapi dan pastinya super stabil selama perjalanan. Kayak bawa gudang berjalan. Tentu aja, dengan desain semodern ini dan kabin yang jauh lebih senyap, ada harga yang harus dibayar.
Model pra facelift tahun 2017 sampai 2019 itu estimasinya di 165 sampai 195 juta rupiah. Sedangkan buat model facelift awal dari 2020 sampai 2022 harganya berkisar di 200 sampai 245 juta rupiah. Wajar sih karena ini harga buat nebus kapabilitas operasional yang benar-benar premium. Dan kita sampai di bagian 5. Kesimpulan, waktunya milih mesin ideal Anda. Nah, poin krusialnya sekarang adalah nyocokin kebutuhan spesifik operasional Anda sama ketiga pilihan ini. Kalau medan logistik Anda berat, sering ketemu tanjakan, dan pengen biaya bengkel yang paling murah, udah pasti sikat Avanza. Tapi kalau prioritas Anda itu mobil yang super irit, nyaman dipakai panitia seharian dan budget ketat di bawah 150 juta, R3 adalah jawabannya. Beda lagi ceritanya kalau Anda butuh ngangkut kargo ukuran raksasa dan nyari bagasi berlantai datar yang maksimal, nah Expander itu investasi yang paling tepat. Tapi sebelum Anda beneran hunting ke pasar mobil bekas, ingat satu hal penting ini. Semua angka yang kita obrolin barusan itu estimasi untuk wilayah Jakarta dan Bekasi ya. Nanti di lapangan, harga akhirnya bakal sangat ditentuin sama 3 hal real. Gimana kondisi fisik mobilnya, seberapa tinggi angka kilometernya, dan pastinya status pajaknya hidup atau enggak. Semua data udah kita bongkar, kapasitas sudah kita bedar bareng, dan sekarang strategi logistik sepenuhnya ada di tangan Anda. Jadi pertanyaan terpentingnya sekarang adalah, dari ketiga mobil tangguh tadi, mesin mana nih yang bakal Anda buru di pasar mobil bekas buat nyuksesin manuver Idul Adha Anda tahun ini?